Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan terhebat. Alhamdulillah, hari ini kita lagi jalan-jalan lagi nih di PST Farm, penikmat skenario Tuhan yang ada di Randegan, Mojokerto. Kemarin kita juga kontak-kontakan dengan Pak Fajar, kira-kira di PST Farm ada kemitraan nggak? Nah, rencana kita hari ini mau membahas terkait dengan itu. Wes, nggak usah lama-lama, nanti kita langsung ngobrolin aja kemitraan, konsepnya seperti apa, dan juga keuntungan bagi bermitra atau pemitra itu seperti apa, dan nanti banyaklah kita akan ngobrolin terkait dengan kemitraan. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita let's go. Nah oke, kita sekarang sudah ada di PST Farm, lumayan perjalanan 1 jam dari Gresik kota, dan kita nanti langsung ngobrol-ngobrol aja dengan orang-orang yang berpengaruh di PST Farm. Oke, nah di depan sana sudah ada Pak Fajar tuh yang siap memberikan edukasi terkait dengan kemitraan. Nah, ini nanti mungkin akan kita buat 2 video ya. Video kemitraan fattening dan breeding. Nah, langsung aja. Nah, jadi nanti kita mau bahas-bahas terkait dengan kemitraan. Ini udah disiapin papan tulis nih sama Pak Fajar nih. Insya Allah nanti kita mau biar lebih jelas. Biar lebih jelas, biar enak teman-teman langsung paham gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, sebelumnya kita mau pasang-pasang set dulu nih Pak. Pak Fajar juga harus pakai mikrofon ya, biar bisa didengar oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semangat semua untuk rekan-rekan peternak hebat semua yang sedang menyimak tayangan kali ini ya. Saya Fajar, ini kebetulan diberikan kepercayaan lah, amanah oleh ownernya PST Farm yang berada di Desa Randegan, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Konsepnya sama, jadi kalau kemitraan breeding itu teman-teman yang kepingin mengawali usaha ternaknya ini membeli buntingan di tempat kami. Jadi jenisnya kami ini kan ada cross texelan. Betul. Cross texelan. Jadi yang betina-betina kondisi bunting itu diorder untuk dikirim ke teman-teman yang bermitra ke kami, membeli dari kami untuk nanti sampai beranak dirawat oleh mitra peternak breeding itu. Sampai dia nanti tumbuh besar lah, sehat. Kita masih bisa menyerap itu kalau dipatok di bobot rata-rata umum kan kemitraan breeding itu di usia lepas sapi nanti dipanen gitu. Cuma kalau kita saklek di situ 3-4 bulan itu kan masih kebanyakan untuk jenis cross texel masih di bawah 20 kilo. Sehingga kalau dengan beli buntingan di kita harga 85.000, sedangkan anaknya nanti kami panen lagi dengan 75.000, terus kita manennya itu di bawah 20 kg, kan nggak sampai 1.500, nggak sampai 1,5 juta. Benar, nah itu kok dirasa mungkin nanti harapannya dari teman-teman mitra breeding ini kurang maksimal. Jadi kami juga memahami itu, kami juga istilahnya sama merasakan bagaimana susahnya beternak, sehingga kalau di PST Farm ini sudah kesepakatan oleh petunjuk ownernya langsung, jadi untuk kita bisa menyerap sampai di maksimal 25 kilo. Jadi iya betul. Jadi kalau 25 kilo itu kan hitungannya nanti kita jelaskan di sini, paling enggak dia sudah di atas 1,5 juta kan gitu. Kalau 20 kilo aja kan kali 75.000 sudah 1,5 juta. Hitungannya paling gampang ya. Kita pakai gampang betina bunting di bobot 40 kg. Jadi ini bunting di 40 kg bobot hidupnya. Nah, ini tinggal dikalikan aja 85.000. Pada sudah keluar ini kan. Jadi angkanya per ekor itu paling enggak kan sudah di 3.400.000. Nah ini. Nah, sekarang pakannya kalau untuk breeding kan kita usahakan beda dengan fattening. Cost-nya kalau bisa kan lebih rendah dari fattening karena ini kan untuk jangka panjang. Sekarang pakan kering di PST ini kalau untuk breeding itu 3.000 per kilonya. 3.000 ya. Per kilo Pak ya? Iya. 3.000 per kilogram pakan keringnya. Jadi kalau bobotnya 40 kg butuhnya 1,5% ya dari bobot hidup. Itu kan
Ini kalau pakan keringnya dengan kebutuhan 1,5% bobot hidup, ini ketemunya kan 6 on. 6 on ya. Nah, 6 on kan 1.800 untuk 1 ekor per hari. Kemudian pakan hijaunya, katakanlah sekarang tebon lah, tebon paling mahal misalkan kita pakai asumsi yang paling mahal aja, tebon per kilo misalkan 600 rupiah ya. Kita pakai yang maksimal aja ya, kita pakai maksimal angka 8% kebutuhan. Ini 8% kali BB hidupnya 40 ketemunya 3,2 kilogram. Nah, kalau hijauannya tadi 600, ini ketemunya masih 1.900 berapa ini? 1.920 ya. Jadi untuk buntingan bobot 40 kg per hari per ekornya, kebutuhannya 3.720 rupiah. Nah, ini itu 1 ekor dalam satu hari dengan bobot 40 kg. Dengan bobot 40 kg. Lah ini kalau untuk 1 bulan tinggal ngalikan 30 kan gitu. Oke. 1 bulan 3.720. Jadi ketemunya per bulan itu 111.600 rupiah. Oke. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Kalau misalkan sampai 8 bulan, Rp1.004.000. Ini kebutuhan untuk sampai 8 bulan 1.004.000. 1 ekor Pak ya? 1 ekor. 1 ekor istilahnya induan ya, induan anak. Nah, sekarang kalau misalkan induan ini beranak 1 aja lah. 1 aja seekor cempe. Ini cempenya sampai kita kan usia 5 bulan. Kalau pakannya nanti bagus, mulai dari awal induknya ini terpenuhi semua, insya Allah kalau untuk bobotan 20 habis tercapai kalau jenis cross texel ya. Oke. Nah, kita asumsikan sekarang dipanen di bobot 25. Nih harga panennya kan 75.000 per kilo. Kita zoom lagi. Ya, per kilogram. Kali 25. Ini ketemunya 1.875.000. Nih. Nah, sekarang kalau kita kepingin lihat hasil seluruhnya untuk 1 ekor cempe, ini dikurangi aja ini. Berarti 71. Oke. Berarti jika beranak 1 ekor cempe setelah 8 bulan itu kita merawat indukan yang bunting tadi itu, paling tidak kita bisa mendapatkan keuntungan di 871.000. Oke. Itu ya, ini mudah-mudahan ini kita pakai pokoknya umumnya 1. Kalau anaknya 2 ya Tinggal dikalikan 2 gitu aja Pak ya. Kalau anaknya 2 nggak dikalikan 2 Mas. Oke. Tambahnya kan yang ini tetap utuh, karena biaya pakannya kan baru untuk induan aja. Untuk cemenya belum. Lah kalau untuk 2 ekor anak ya ini ditambah lagi. Oke, berarti ketemu sekitar 3 juta. Iya. 3,6 ya. Iya. 6 ini 5. 2. Oh 2,7. Oh iya bener. Ini kalau anaknya 2 ya 2756.
2.756.000. Kalau anaknya 2 ekor, anggap aja biaya untuk inilah. Kalau kita kepingin cempe bagus ya, untuk nutrisi pakan cempenya dimaksimalkan. Kita kasih yang terbaik misalkan. Untuk cempe itu kan sebenarnya makannya tidak banyak ya. Per hari paling ya 2 on, 3 on aja. 2 on, 3 on. Ini sudah keuntungan kita paling tidak sudah di angka ini 2 jutaan. Itu untuk breeding. Ya harapannya semoga ya banyak yang beranak 2. Ya, gitu. Kan harapannya seperti itu. Ya. Oleh karena itu kenapa kok kami ini untuk mita breeding paling enggak 25 ekor buntingan lah. Sehingga hitungannya supaya ketemu. Pak Fajar, ini yang jadi pertanyaan, mungkin saya memposisikan sebagai pembeli ya, Siap. Orang yang bermitra dengan PST. Iya. Pak, tadi kan hitung-hitungan untuk pakan ya, terutama karena memang biasanya kos yang terbesar Iya, makan. ternak kan memang pakan. Nah, tadi disampaikan supaya mencapai bobot 25 ya untuk anakan. Apakah nanti konsep pakan itu kita beli di PST atau mungkin dikasih formula sendiri, kita racik sendiri atau seperti apa, Pak? Sebenarnya gini, kalau di PST ini kami kan selalu berusaha itu total. Jadi maksud total itu mulai memikirkan kualitas dari bakalan fattening kita, kemudian indukan breeding kita, pejantan kita juga memikirkan untuk pakan. Karena ini setiap kali pergantian pakan itu kan paling enggak dia untuk adaptasi rumennya di pencernaannya dia butuh waktu 2 minggu. Kalau nanti dari PST sampai ke tempatnya kandangnya teman-teman pakai formula yang baru, pasti akan ada masa 2 minggu itu vakum. Untuk fattening juga seperti itu, untuk breeding juga seperti itu. Jadi masa 2 minggu itu betul-betul nol lagi lah, ngawali lagi. Lah kalau pakannya sudah dari sini, kemudian sampai di kandang teman-teman pakai dari sini juga, insya Allah ketemunya lebih cepat nanti. Untuk pertambahan adik, karena adaptasinya dia lebih cepat. Dan sebenarnya kita memberikan kebebasan. Tidak apa-apa teman-teman punya konsep pakan sendiri, monggo. Tapi setidaknya tetap pakai pakan kita dari PST. Nanti bisa di-compare pakan mana yang lebih efektif, efisien, dan kemudian juga lebih ekonomis, itu yang kita pakai. Kita nggak menutup kemungkinan kok. Kita selalu juga menerima masukan dari rekan-rekan. Kalau ternyata rekan-rekan punya formula yang lebih bagus, lebih ekonomis dan lebih efektif, efisien, lah kenapa enggak? Kita juga bisa menduplikasi seperti itu. Sekarang kita tanya nih, harga untuk pakan itu sendiri per kilonya berapa, Pak? Oh iya, kalau untuk pakan, pakan jadi ya. Pakan jadi itu di kita belum termasuk ongkirnya, kan ongkir menyesuaikan jarak lah. Kalau untuk breeding ini 3.000 per kilo. Breeding 3.000. Kalau untuk fattening saat ini 3.500 per kilo untuk saat ini sampai berarti nanti bisa berubah, Pak ya? Ya kita kan makanya ini kan selalu fluktuatif bahan-bahan. Kita berusaha sih seramah mungkin. Seandainya ada perubahan pun tetap kita sampaikan di awal nanti ke teman-teman itu. Untuk pakan breeding tadi di angka 3.000 per kilo, Pak ya? 3.000 per kilo. Untuk fattening 3.500. Baik, Pak Fajar. Kira-kira Pak Fajar, berapa sih total modal yang harus dikeluarkan oleh mitra nih Pak Fajar? Dari tadi beli buntingan di angka 40 kilo gitu ya. Kemudian mungkin nanti butuh pakan dan lain sebagainya. Kira-kira berapa Pak Fajar? Kalau untuk total pakan ini kali 20 ya. Ketemunya kali 20 ketemunya 68 juta. Pakan ini kali 20 ya ketemunya 20 juta juga. Nah ini ditambahkan ketemunya 88.
angka cantik ini. Oke. Pak Fajar, tadi kita bahas terkait dengan modal ya, Iya. 88 juta. 88 juta. Itu di angka wes istilahnya bagus lah Pak Fajar ya, dari segi pakan maksimal lah sudah. ya. Maksimal. Maksimal Itu ya. pokoknya kita pakai yang ukuran maksimal semua, Mas. Sebenarnya kalau teman-teman lebih cermat lagi, bisa ditekan lagi itu. Bisa ditekan. Iya. Untuk apa pakan lah. Kalau domba kan buntingannya tetap segitu, tapi kalau pakan itu masih bisa diotak-atik. Oke. Syukur-syukur kalau bisa lebih bagus, Iya. indukan bisa lebih gemuk lagi. Gemuk lagi, betul. Dan sebagainya. Pak, tadi 88, kemudian untuk keuntungan per ekornya tadi di angka 871 ya? Iya, ini dari cempe ya, Dari penjualan cempe, cempe. oke. Nah, Keuntungan jual dikalikan total rata-rata beranak satu berarti 20 ekor Pak, 20 ya? ekor, betul. Ketemunya berapa Wajar? Ketemunya 17.420. Oke, Itu 17. kalau anaknya satu semua. Kalau anaknya satu semua. Satu semua. Kalau misalkan anaknya dua ya tinggal ngalikan, Mas. Berarti kan sudah 35 jutaan kan, hampir 35 juta ya kalau anaknya dua semua. Nah, Pak Fajar, dari angka 17 ya, itu keuntungan ya kita anggap bersih lah karena memang Ya, sudah. Pakan juga. biaya pakan sudah ada ya, Ya. sudah dihitung juga. Mungkin biaya-biaya yang kecil-kecil ringan-ringan kayak obat, vitamin dan lain sebagainya itu Pak Fajar ya. Nah, kira-kira BEP-nya Pak, balik modalnya tuh dalam kurun waktu berapa tahun Pak? Ini Dari kan 20 ekor itu. 20 ekor ini kan kita ngitung hanya cempe, Mas ya. Cempenya saja. Induannya kan nggak ikut kita jual. Oh iya benar-benar. Sebenarnya kalau induannya kita jual dari awal tadi kan bobot 40 kg. Lah ketika sudah 8 bulan, mosok 45 kg nggak nyampe. Saya yakin nyampe 45. Oke. Nah kalau itu dijual dengan bobot induannya, saya sebenarnya ya ini sudah balik modal plus anaknya sudah dapat. Kan? Oke. Cuma kan karena ini kita keberlanjutan kan. Keberlanjutan. Ya? Nah, karena keberlanjutan induknya kan masih tetap nanti didatangkan pejantan lagi. Jadi kita siklus berikutnya paling enggak kalau konsepnya seperti ini ya nanti 2 tahun lah. 2 tahun. Tahun lah. 2 tahun rata-rata breeding kan seperti itu, Mas. Oke. Jadi rata-rata breeding itu nanti seluruh modalnya kembali semua dan tinggal nerima hasilnya itu setelah di atas 2 tahun. Rata-rata gitu. Karena induknya nggak ikut dijual. Induknya nggak ikut dijual. Kalau ikut dijual ya sudah untung. Sudah ini, untung, udah. benar. Sudah untung. Oke. Oh iya, untuk sementara memang kami mohon maaf kepada rekan-rekan yang sudah merespon baik ya, sudah merespon baik, menghubungi kami, kemudian niat baik lah untuk kerjasama. Tetapi karena jaraknya untuk Kediri, Blitar kemarin itu ada yang kayak Klaten juga, terus Bantul, Jogja. Untuk saat ini kami mohon maaf, kami memiliki keterbatasan jangkauan itu karena perhitungan di biaya ongkir. Oke. Ya, nanti khawatirnya ketika biaya ongkirnya untuk teman-teman itu yang kita bebankan terlalu tinggi, nanti jadi keberatan atau gimana kan. Sementara memang kami hanya radius yang di jarak-jarak jangkauan perjalanan 2 jam lah dari BST. Oke. Sementara seperti itu. Berarti wilayah mana aja Pak yang kira-kira bisa Pak? Untuk saat ini Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Malang. Oke. Pasuruan masih bisa, Mas, area-area yang masih jarak-jarak 2 jam lah dari sini masih bisa. Baik, terima kasih Wajar atas ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman juga tertarik untuk bisa bergabung di kemitraan PST Amin, Farm. amin. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi, silahkan teman-teman bisa langsung tanya di nomornya Pak Fajar. Tadi udah disebut belum Pak nomornya Pak? Nomornya 089 630 388 945. Oke, nomor telepon Pak Fajar akan saya cantumkan juga di deskripsi video dan juga mungkin di videonya juga nanti akan saya tampilkan.